Hari ini gue akan bahas Bluetooth speaker 200 ribuan. Ini Soundcore Select 4 Go. Hi, how are things going? You watching Vananagunson's YouTube channel. This is Vananagunson's YouTube channel. Oke, ini dia speakernya ya. Dia build quality-nya bagus sih, nggak terlalu ringan gitu. Ada bobot beratnya. Terus dia juga udah IP67 ya, jadi dust proof dan juga waterproof selama 30 menit lah. Jangan dipaksa buat berendam ataupun dipakai buat mandi gitu ya. Itu cuma buat precaution aja. Dia juga bakal mengapung kalau ditaruh di air gitu. Terus ini ada tempat ngecasnya. Sini Type C ya. Ini wajib ditutup kalau kalian mau memanfaatkan fitur IP rating 67-nya itu. Terus dia juga bisa dipakai sembari tiduran gini, ataupun sembari berdiri. Ini ya, karena buat di bawahnya juga dia udah ada kakinya di 4 titik gitu. Sini. Terus juga ada kaki lagi titik kecil banget di bawah-bawahnya sini. 4 juga. Terus juga ada gantungan aja kalau kalian pakai buat keluar gitu, outdoor activities, bisa digantung di ya mungkin semacam karabiner di bagian tas kalian juga. Ini juga gue udah cek di speaker ini drivernya harusnya dari depan doang, dia nggak ada dari kiri kanan maupun juga dari belakang. Terus dia juga punya banyak varian gitu ya. Ini yang gue punya sih warnanya campuran biru sama biru muda ya, atau hijau Tosca polos lah ini. Terus dia juga banyak pilihan warnanya. Ini yang gue punya warna biru. Kemudian ada aksen kayak teal muda gitu. Ada warna putih dengan abu, hitam dengan abu, hijaunya bagus banget ini. Terus ada warna putih oranye sama ungu kuning, warna-warna pastel soft gitu lah ya. Baterainya juga up to 20 jam. Untuk dari sisi suaranya gimana? Kalau menurut gue sih low mid range. Treble-nya nggak terlalu pedes juga, oke, tetap ada bobot bassnya, tapi menurut gue belum bisa bass-bass yang kayak JBL Flip 6 ataupun yang kayak JBL Flip 6. Ya itu ada ini yang lonjong-lonjong kayak gini ya. Ini tipe kayak gini ini lumayan oke sih kalau menurut gue, kayak Rapatech Wave 1 ini. Ada yang dari kiri, ada yang dari kanannya, terus ada speaker 2 di sini. Kalau bisa kelihatan di sini. 2 speaker lagi. Jadi ini bassnya di kiri kanan, tapi mid to high-nya dari depan sini. Ini lebih ngebass, lebih berasa bobotnya menurut gua. Dibandingkan sama si Soundcore ini. Cuma ya ini 200 ribu coy. Nothing tulus. Kalau lu bandingin sama JBL Flip Go juga itu, aduh lebih nggak ada bassnya lagi. Dan ini juga udah ada custom equalizer-nya ya. Kalau dibandingkan sama Edifier MP85 ya, ini lebih kecil lagi, drivernya lebih nggak ada lagi bobot bassnya. Sementara ini lumayan agak gede sedikit untuk 200 ribuan, tapi udah bisa custom EQ, jadi bisa di-boost lagi sedikit lah. Dan itu cukup berasa. Nah ini aplikasinya ya, langsung connect ke aplikasi Soundcore yang mana itu biasa dipakai di TWS-nya juga. Ini aplikasinya sama kok. Ini cuma ada play and pause, volume booster lagi, kurang lebih sama dengan tombol yang ada di sini lah harusnya. Nah kan bener naik. Kalau gue naikin, naik tuh. Jadi ya kurang lebih sama, play and pause-nya juga bisa diatur di bodinya langsung atau di aplikasi. Yang menarik, di sini ada custom equalizer-nya. Udah ada preset, tapi gue pribadi ya prefer custom. Gue naikin kayak gini, gue kurangin sedikit low mid-nya, terus habisnya bisa gue boost lagi. Ngaruhnya ada, tapi sedikit. Lumayan signifikan kalau lu gesernya signifikan ya. Cuma untuk lower frequency, karena dia emang drivernya kecil ya, jadi lu nggak bisa push too much. Kalau lu beli speaker yang mungkin kayak bookshelf-nya Edifier tuh, yang kayak R12 80 dBs, itu mungkin lebih berasa lagi. Atau speaker gue di rumah kayak Vocal gitu, yang driver lebih gede, itu lebih punch, lebih deep lagi gitu. Karena emang ukuran driver, ya ini menentukan banget buat lu bisa ngedapetin bass yang maksimal. Jadi kalau lu berusaha nge-push bass, kayak ini gue di 150 tuh 80 Hz-nya, di speaker yang memang kecil ya, jadi nggak bakal maksimal, cuma lu bisa tetap ngerasain hasilnya kalau nanti gue tunjukin hasil suaranya. Dan uniknya lagi sekarang Soundcore itu EQ-nya udah sampai 80 Hz ya,
Biasanya tuh dia cuma sampai 100 Hz. Sekarang udah bisa turun dari 150 ke 80 Hz. Hopefully sih bisa ke 50, 60, 20 Hz gitu. TWS juga kalau bisa ya. Kayak begitu juga, karena ini bakal berguna banget buat ngurangin rata-rata TWS-nya soundcore yang lumayan ngebass gitu. Oh ya, lu juga bisa bikin beberapa kayak preset gitu. Ini kalau buat gue compare aja nih, ada flat sama V-shape nih ya, V-shape gue namain sendiri ya. Tapi lu bisa namain yang lain juga. Ini yang gue bikin agak mid-range, vokal doang gitu isinya, treble gue turunin, bassnya nggak gue tambah-tambahin. Jadi ya bisa sekreatif mungkin, lu bisa bikin sendiri beberapa preset untuk mungkin lagu tertentu atau dari ruangan lu kayak gimana, itu juga bisa menentukan ya. Kalau gue pribadi juga naruh speaker ini sebaiknya tuh agak deket tembok, tapi jangan sampai nempel banget tembok, agak deket aja. Dan kalau bisa agak di pojok-pojok, jadi kayak dia ketemu dinding 1, dinding 2 gitu, terus ditaruh di atas meja agak berdekatan dengan tembok tersebut gitu. Jadi nanti pantulan ruangannya lebih nyebar gitu, mengisi suara di kamar lu gitu. Ya walaupun kecil, tapi dengan teknik-teknik seperti itu bisa lebih berasa sub-bass-nya, bisa lebih berasa juga sebarannya. Kini gue akan rekam suara speakernya ya dari arah kuping gue duduk ini. Pakai si Sony ECM 810, ini lumayan bagus mikrofonnya buat ngerekam low end, tetap dapat. Gue pakai di konser juga lumayan dapat. Gue nggak akan EQ yang gimana-gimana. Jadi dengerin aja hasil suaranya kira-kira seperti apa ya. Hidup sedang tak menentu, pikiran kacau terganggu. Siang, apa aku sedang siang? Jadi ku harus menunggu sampai ikatan membelenggu. Lepas, aku ingin hidup bebas. Hidup sedang tak menentu, pikiran kacau terganggu. Siang, apa aku sedang siang? Jadi ku harus menunggu sampai ikatan membelenggu. Lepas, aku ingin hidup bebas. Hidup sedang tak menentu, pikiran kacau terganggu. Siang, apa aku sedang siang? Jadi ku harus menunggu sampai ikatan membelenggu. Lepas, aku ingin hidup bebas. Di dalam hatiku, ku bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku? Tadi kalian bisa lihat sendiri di RTI Analyzer-nya, kalau menurut gue sih ini udah oke banget. Sub bass-nya tuh lumayan berasa lah. Mungkin nyampainya cuma di 100 to 80 Hz-nya, tapi ada gitu, ada punch-nya, ada rasa tendangannya gitu ya. Dan ini bakal variatif hasilnya kalau misalnya kalian senderin, berdiriin gitu. Ini gue cuma posisikan ketika dia ditaruh di bawah, dan gue dengarkan dari agak sedikit dari atas. Kira-kira hasil suaranya ya kayak yang tadi gue ada kasih lihat. Dan kalau di-compare sama hasil RTA Analyzer-nya di MP85, ini ya lebih hilang sub bass-nya, ini fokusnya kayak di low mid doang. Mungkin malah di 400 Hz-an doang lah. Nggak banyak punch yang di 80-100 Hz-nya. Dan ini harganya 245.000. Sementara Select Forgo ini dia di 285, jadi kayak nanggung gitu. Lu bisa ambil ini. Dan by the way ini MP85 garansinya 3 tahun. Ini garansinya biasanya Soundcore tuh 18 bulan ya. Nanti let me cek lagi lah. Ini 285.000-an harganya, jadi ya worth it banget. Mungkin harganya bakal fluktuatif ya, kalau di video tuh suka beda-beda gitu. Terus kalau dibandingin sama JBL Go 2, itu juga 300. Dan sayang aja gitu kalau menurut gue udah nggak relevan tuh, speaker udah 6 tahun lalu kali ya. Jadi lebih oke ambil ini, ada custom equalizer-nya, punch-nya juga lumayan dalam untuk driver yang lumayan kecil, tapi tidak sekecil MP85. Jadi ini worth it banget. Kalau kalian mau check out, linknya udah gue taruh di video ini, langsung di YouTube, ataupun juga di link deskripsi. Thank you udah nonton videonya, jangan lupa subscribe, I'll see you in the next video. Bye-bye.